Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Deva Nugraha. Di sini saya ingin mereview film Steve Jobs yang dibuat tahun 2015. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk topik. Steve Jobs merupakan sebuah presentasi manipulasi yang mengasihkan. Sebuah biopik yang seperti tidak ingin sekedar membawa kamu sebagai penonton, namun jawaban atas pertanyaan, tapi justru tampak seperti sebuah studi karakter bersama berbagai masalah dalam temperatur tinggi. Steve Jobs lebih terasa seperti sebuah drama ketimbang biografi yang menceritakan kisah hidup sosok pendiri Apple. Namun di tangan Trainspotting dan Milioner, ia tampil indah sejak awal hingga akhir. Steve Jobs menghadapi 3 momen besar bersama Apple. Memperkenalkan Macintosh pada dunia pada tahun 1984. Lalu Next pada tahun 1988 dan iMac pada tahun 1998. Selama proses tersebut, ia dibantu oleh Joanna dan serta Andy di bagian teknis. Steve juga harus berhadapan dengan permintaan dari Steve Wozniak untuk mengakui sejarah yang terjadi selama pengembangan Mac, serta ketegangan dengan CIO Apple John Sculley. Di belakang panggung, Steve Jobs punya masalah lain yang berasal dari mantan kekasihnya, Christiane Baron, dan putrinya Lisa. Terdapat satu kalimat menarik dari karakter Steve Jobs dalam film ini. Music play their instrument, I play the orchestra. Dan seperti itu, Denny membawa penonton bermain-main dengan masalah yang dominan menggunakan backstage sebagai arena. Mengapa hal tersebut terasa menawan? Karena pilihan untuk sedikit menonjolkan sisi drama ketimbang menggali lebih dalam kehidupan karakter utama dalam sebuah biografi merupakan suatu yang riski. Sehingga tidak heran akan muncul beberapa penonton yang kecewa dengan film ini. Bagian penutup punya potensi membuat kamu menilai ini sebagai film yang sombong. Tapi jika kamu klik dengan tujuan Danny Boylan tadi, ini akan terasa seperti sebuah orkestra. Ya, sebuah orkestra. Steve Jobs punya irama alur cerita yang naik dan turun dengan sangat baik untuk menggambarkan sosok yang dinilai sebagai pemain utama revolusi terhadap cara manusia menggunakan teknologi itu. Penonton ditemani dengan masalah seperti hal sepele tentang gambar ikan hiu misalnya. Di samping ada lelucon yang tepat sasaran seperti penggunaan nama Andy digunakan dengan oke untuk membuat berbagai masalah pada sinopsis di awal tadi untuk tumbuh dengan urgensi yang asyik. Sumber daya kesuksesan tersebut selain kendali oke dari Danny Boyle, tatanan teknis yang manis terutama skor dari Daniel, tentang saja screenplay yang sukses manipulasi penonton dengan mengasihkan trauma Aaron Sorkin. Aaron Sorkin menciptakan skrip yang membentuk sebuah arena perang bagi Steve Jobs dan karakter di sekitarnya. Bagian terbaik dari screenplay film ini selain ia sukses menciptakan TikTok antara karakter yang energik dan terus menarik untuk diikuti dalam gerakan yang cepat itu, penonton juga memperoleh intimitas yang oke dengan cerita dan karakter. Segala ingar-bingar yang terasa pada sosok Steve Jobs tidak pernah terasa monoton. Ia seperti arus sungai yang terus meluncur dari daratan tinggi menuju daratan yang lebih rendah. Eksposes sangat manis dalam menampilkan ambisi Steve Jobs yang menjadi charm
utama cerita serta ketakutan yang eksis di sekitarnya. Aksi mondar-mandir yang berhasil menggambarkan perjuangan dari kebagian sosok visioner tersebut dengan menjelajahi panggung, lorong-lorong, hingga ruang ganti. Dan hal manis dari Steve Jobs semakin lengkap dengan penampilan Cash yang menawan. Apakah Leonardo DiCaprio harus kembali menunggu untuk dapat menggenggam Oakley? Bisa jadi, karena meskipun dari visual ia tidak tampak seperti Steve Jobs, namun Michael memberikan kinerja yang luar biasa sebagai Steve Jobs, menjadikan situasi antara hero dan anti-hero dari karakter tampak menawan. Sangat suka cara Fassbender mengabungkan ambisi dan frustasi yang dialami Steve Jobs. Fenomena memikat juga diberi kinerja yang luar biasa sebagai Steve Jobs, menjadikan sesuatu. Performa memikat juga diberikan pemeran pendukung. Mereka on point, menjadi yang terdepan dari bagian supporting, memancarkan loyalitas di balik tekanan yang menyiksa. Ibarat sedang melakukan perjalanan jarak jauh, Steve Jobs tidak memberikan rest area buat penonton yang dipaksa untuk berjalan non-stop, menjalani trek yang sulit. Namun itu tidak melelahkan karena sensasi yang diberikan cerita dan karakter sangat stabil dalam menarik perhatian. Punya pesona dan dimensi penuh dialog witty yang menyaksikan dalam arena perang yang sempit itu. Steve Jobs memang kurang berhasil menggambarkan lebih dalam tentang kehidupan Steve Jobs. Namun sebagai sebuah drama dengan isu kapitalisme, penderitaan, dan perjuangan, film ini sukses menjadi sebuah biografi yang segar dengan menggunakan keganasan Shakespeare dalam gerak cepat dan kendali NX Tune Orchestra.